hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. Today Behold, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so He gave His one and the only Son. Whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Shalom saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kembali dengan jemaat sekalian, baik jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia maupun jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Hari ini saudaraku, kita akan masuki the last part daripada tema problematika dalam hidup berpasangan. Namun demikian saudaraku, seperti biasanya, sebelum kita memulai semua pembahasan, perlu suatu informasi buat saudara sekalian. Saudara-saudara yang baru masuk ke YouTube channel saya, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng, supaya pada saat khotbah saya yang terbaru dirilis, secara otomatis ada notifikasi otomatis di gadget saudara, sehingga mempermudah saudara untuk beribadah, mengikuti semua khotbah maupun program setulus hati, produksi daripada Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Demikian informasi saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai, mari kita membaca firman Tuhan lebih dahulu. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 18 sampai 19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Satu kali lagi saudaraku, Kolose 3 ayat 18 sampai 19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Demikian firman Tuhan yang kita baca, saudara-saudara sekalian. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mari saudara sekalian kita berdoa lebih dahulu. Tuhan berkati kami dengan firman yang sudah kami baca. Tuhan Roh Kudus bekerja menerjemahkan firman ke dalam bahasa yang boleh kami mengerti. Berkati setiap jemaat yang sudah mengikuti ibadah ini Tuhan. Beri hamba-Mu bahasa yang sederhana, boleh menjelaskan dengan baik, sehingga setiap kami boleh mengerti kebenaran dengan tepat dan bisa kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan masuk the last part, yaitu seri terakhir daripada tema problematika dalam hidup berpasangan, saudaraku. Namun demikian, sebelum kita akhiri the last part ini, saya perlu membuat suatu introduction, suatu resume, saudaraku, untuk part 1 sampai part 5, saudara, supaya saudara mempunyai suatu gambaran yang jelas sebelum memasuki seri terakhir, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudaraku, sama dengan tema-tema yang lain, setiap kali saudara mengikuti khotbah produksi Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional, baik yang bertema keluarga sekalipun, saudaraku, tetap kita punya Christian worldview, dan kita punya intimacy with God, dan kita punya faith in Christ, saudaraku. Tiga unsur itu bagi satu kekuatan untuk memahami setiap bagian yang dijelaskan, saudaraku. Sehingga lewat family pun, saudaraku, kedekatan saudara dengan Tuhan itu bertumbuh lewat keluarga. Pemikiran saudara, cara pandang Kristiani saudara pun bertumbuh ketika melihat anak saudara bertumbuh dalam Tuhan. Dan iman saudara pun bertumbuh dalam Kristus Yesus. Kita saudara melihat di keluarga saudara itu ada tangan Tuhan yang menjaga, memelihara, saudaraku. Baik, saudara-saudara sekalian, seri 1 sampai seri 5 resume seperti ini, saudara sekalian. Manusia itu, saudaraku, dicipta Tuhan tujuannya untuk multiplikasi, beranak cucu. Dengan tujuan panggilan ilahi seperti itu, secara otomatis Tuhan menciptakan manusia itu dengan adalah sexual beings, yaitu makhluk seksual yang mempunyai organ tubuh, saudaraku, organ seksual, supaya bisa multiplikasi
Dan Tuhan memberikan seks, Tuhan memberikan gairah, Tuhan memberikan cinta dalam tubuh manusia itu. Sehingga antara pria dan wanita itu bisa timbul rasa tertarik. Mereka bisa jatuh cinta dan mereka bisa beranak cucu, saudara-saudara sekalian. Jadi setiap pria dan setiap wanita, saudara sekalian, dalam hidup ini usahakan menemukan true love. True love artinya orang yang benar-benar saudara cinta. Bukan karena faktor X, saudaraku. Karena dia kaya, karena dia ini, dia itu. Tetapi karena saudara memang cinta orang itu apa adanya, saudaraku. Jadi that is true love. Jadi bagi orang-orang muda, saudaraku, sebelum kamu masuk ke dunia pernikahan, usahakan menemukan true love itu, saudaraku. Supaya saudara bisa benar-benar hidup hanya satu kali saja untuk menemukan orang yang benar-benar kita kasihi. Dan kita hidup dengan mereka sampai maut memisahkan. Saudara-saudara sekalian, di dalam masa pacaran itu, saudaraku, dalam masa pacaran itu, pria dan wanita itu berusaha untuk menemukan, untuk mencocokkan kepribadian mereka, untuk menyesuaikan apakah pria ini, kepribadian pria ini, personality pria ini bisa menjadi papa dari anak-anak saya. Apakah personality daripada wanita ini nantinya bisa menjadi mama daripada anak-anak saya. Pacaran yang matang, saudaraku, adalah pacaran yang tujuannya untuk marriage, untuk masuk ke dunia pernikahan, saudara-saudara sekalian. Jadi saudara, setelah pria dan wanita itu dalam masa pacaran yang cukup lama, saudaraku, dan sudah menemukan berbagai hal yang cukup cocok, mereka berjanji lalu mereka melangsungkan pernikahan. Sebelum mereka melakukan pernikahan, mereka mengikuti premarital counseling, yaitu hal-hal yang harus mereka ketahui, suka duka mereka harus ketahui dalam dunia pernikahan, saudara sekalian. Nah, dunia pernikahan adalah suatu rangkaian bunga yang dalamnya ada bunga wangi, ada dahan, ada pohon, ada batang, ada pupuk, ada duri, saudaraku. Jadi itu bagian-bagian yang harus dijalani dalam satu dunia pernikahan, saudara sekalian. Nah, ketika kita sampai ke seri berikutnya, saudaraku, ketika sepasang sudah memasuki gereja, diberkati Tuhan, saudaraku, dalam janji nikah untuk saling mengasihi, mencintai, dalam situasi kondisi apapun, sampai maut memisahkan. Setelah hari itu disaksikan oleh jemaat, saudara sekalian, mereka menjadi pasangan suami istri yang baru, mengarungi rumah tangga mereka, berdua, praktek kasih sampai maut memisahkan, saudaraku. Dan di seri yang berikut, saudaraku, kita membahas pernikahan 7 tahun pertama, pernikahan 7 tahun kedua, saudaraku, penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Karena pada saat seorang pria dengan seorang wanita menikah, saudaraku, hari pertama sampai hari terakhir hidup mereka, penyesuaian antara dua pribadi itu terjadi seumur hidup, saudaraku. Garis bawahi. Pada saat kita menikah dengan pasangan kita, sejak hari pertama sampai nafas terakhir, saudaraku, penyesuaian dengan pasangan kita berlaku seumur hidup. Bukan 5 tahun, bukan 7 tahun, bukan 25 tahun, tapi seumur hidup penyesuaian itu, saudaraku. Karena banyak dalam diri pasangan kita yang kita tidak tahu seluruhnya, saudaraku. Day by day, year by year, saudaraku. Banyak hal yang baru terungkap, baru kita bisa memahami pasangan kita, saudaraku. Kemudian pernikahan kita bahas juga 7 tahun ketiga. Pernikahan 7 tahun ketiga, saudaraku, anak-anak sudah mulai besar. Problem di situ mulai muncul, saudaraku. Berfaktor problem itu muncul. Masalah anak-anak, masalah kesetiaan, masalah mungkin ada orang ketiga, saudaraku. Ada the other man, the other woman, saudaraku. Itu sudah dibahas di seri kelima, saudara sekalian. Nah, sekarang kita masuk ke seri ke-6, saudaraku. Di seri ke-6 ini, saudara sekalian, kita membahas pernikahan di atas 25 tahun usia pernikahan, saudaraku. Usia pernikahan di atas 25 tahun, saudaraku. Dan kalau usia pernikahannya di atas 25 tahun, kita ambil normalnya, saudaraku. Berarti jikalau seorang pria dan seorang wanita menikah pada saat pria itu berumur 25 tahun, berarti pria itu sudah mencapai usia 50, saudaraku. Kita ambil normatifnya seperti itu, saudara sekalian, ya. Jadi ketika usia pernikahan sudah mencapai 25 tahun, sang istri atau sang suami sudah ada di sekitar usia 50 tahun ke atas, saudaraku. Kalau kita suka pakai istilah, kalau yang pria kita sebut ABG, aku baru gocap ke atas, saudaraku. Yang wanita itu jelita, jelang 50 tahun, saudaraku. Itu pernikahan memasuki usia 25 tahun ke atas.
Nah, saudaraku, ini ramai, saudara sekalian. Perlu perhatikan. Usia pernikahan di atas 25 tahun ke atas, saudaraku, tetap berlaku terhadap 3 dan 4 kelompok pasangan. Masih ingat, saudaraku? Kelompok pasangan pertama, saudaraku, yaitu kelompok pasangan yang mempunyai keturunan, saudaraku. Oke? Kelompok pasangan kedua, yaitu kelompok yang tidak mempunyai keturunan. Kelompok pasangan ketiga, yaitu kelompok pasangan yang sama dengan yang kedua, tidak punya keturunan, tapi akhirnya mereka mengambil anak angkat. Kelompok yang keempat adalah kelompok DINK, Double Income No Kids. Saudaraku. Mereka usaha mencari uang sebanyak mungkin dan tidak mau punya keturunan. 4 kelompok ini, saudaraku, akan berjalan mengiringi memasuki pernikahan 25 tahun ke atas, saudaraku. Rumit sekali pergumulan ini. Oke, saudara sekalian, poin pertama. Pernikahan di atas 25 tahun, saudaraku, yang tetap akan menjadi problemnya adalah yang pertama, saudaraku, penyesuaian tetap akan jalan, saudaraku. Masih ingat tadi? Penyesuaian seumur hidup, saudaraku. Waktu muda 7 tahun pertama penyesuaian terjadi. 7 tahun kedua penyesuaian terjadi. 7 tahun ketiga penyesuaian pun terjadi. Di atas 25 tahun sampai akhir hayat penyesuaian pun akan tetap terjadi. Hanya beda konteks saja, saudaraku. Kalau 7 tahun pertama itu masih lagi muda-mudanya. 7 tahun kedua itu ya juga masih muda. 7 tahun ketiga, saudaraku, udah sebaya. Ya, saudaraku, 25 tahun ke atas sudah opa dan oma. Penyesuaian pun memerlukan suatu penyesuaian yang konteksnya sudah berbeda, saudaraku. Ya, karena badan pun sudah, kesehatan sudah tidak sama, saudaraku. Itu pertama. Yang kedua, saudaraku, ketika pernikahan menuju 25 tahun ke atas, saudaraku, normatifnya pria dan wanita itu ada di sekitar 50 tahun ke atas, saudaraku. Nah, ketika terjadi penyelesaian di atas 25 tahun, saudaraku, poin kedua adalah penurunan kesehatan, saudaraku. Ketika badan ini sudah setengah abad, 50 tahun ke atas, saudaraku, otomatis harus kita akui, badan kita tidak akan sekuat dulu lagi. Terjadi aus, saudaraku, dalam semua organ tubuh kita. Menurun kesehatannya, saudara sekalian. Kemampuan badan ini pun menurun, saudara sekalian. 50, 51, 52, saudaraku, setiap tahun yang naik itu, saudaraku, sudah tidak sama kualitas kesehatannya. Sekalipun kita akan mengatakan kita tetap sehat, kita tetap cantik, kita tetap ganteng, saudaraku, tapi faktor usia menggerogoti dari dalam itu tidak bisa kita pungkiri, saudaraku. Rambut mulai putih, gigi mulai ompong, saudaraku. Ketawa, mata ini berkerutnya sudah banyak, saudara sekalian. Ya, kulit mulai kisut, 55, 56, 58, dia naik terus, saudara sekalian. Nah, penyesuaian dalam hal kesehatan. Penurunan kesehatan itu poin kedua, saudaraku. Poin pertama, penyesuaian seumur hidup. Poin kedua, penurunan kesehatan. Poin ketiga, saudara sekalian, anak masih ada. Plus problem cucu, saudaraku, itu sudah terjadi bagi kelompok yang punya keturunan, saudaraku. Yang tidak punya keturunan, gak usah mikir cucu, saudara sekalian. Oke? Nah, saudaraku, di atas umur 50, kesehatan sudah tidak sekuat dulu. Nah, di sini, saudaraku, pernikahan memasuki usia 25 tahun ke atas, saudaraku, sebenarnya bukanlah pernikahan yang untuk mencari kekayaan, pernikahan yang tujuannya untuk membesarkan anak. Bukan itu lagi, saudaraku. Ya. Dimensinya sudah beda, saudara sekalian. Karena perjuangan untuk membesarkan anak sudah selesai. Anak sudah menikah, saudaraku. Ya. Melihat cucu itu suatu dunia baru, saudara sekalian. Kemudian perjuangan untuk mencari kehidupan, untuk bekerja, mencari uang, juga udah hampir selesai, saudaraku. Karena sudah diwakili oleh anak-anak, saudaraku. Ini hidup, pasangan ini hidup dalam usia yang mulai menuju kepada masa tua, saudara sekalian. Begitu konteksnya, saudara sekalian. Oke. Nah, sebenarnya, saudaraku, dalam pernikahan memasuki 25 tahun ke atas itu, yang diuji sebenarnya, saudaraku, adalah cinta dan kesetiaan, saudaraku. Itu saja sebenarnya. Dan tidak semua orang Kristen melewati bagian itu, saudaraku. Tidak semua. Harus jujur kita akui, saudaraku. Berapa banyak keluarga ketika sudah menikah di atas 25 tahun itu harus mengalami keretakan. Harus mengalami perpisahan. Opa dan oma itu sudah tidak tidur sekamar. Opa dan oma itu sudah beda rumah. Oma tinggal di anaknya yang kedua, opa tinggal di panti asuhan, opa tinggal di anaknya yang ketiga, oma
tinggal di panti jompo, saudaraku. Kan demikian. Opa tinggal di panti jompo juga. Atau dua-duanya di panti jompo. Saudara melihat hal seperti itu. Jadi saudaraku, orang mengatakan manusia itu sepasang suami istri itu pada saat mereka menikah hari pertama, katakan hubungannya belum kuat benar, tapi mestinya melewati pengalaman hidup yang beragam-ragam sifatnya, kebersamaan puluhan tahun itu, mestinya hubungan suami istri itu tambah lama tambah kuat, tambah lama tambah kuat. Sampai hari tua mereka mestinya kekuatan amat luar biasa. Tapi kenyataan yang ada, saudaraku, terbalik loh, saudaraku. Coba saudara menyimak. Terbalik loh, saudaraku. Waktu the first day married, mereka kuat sekali pernikahannya. Cintanya, kesetiaannya. Tapi ketika sudah memasuki usia 7 tahun ketiga, saudaraku, udah mulai anak mulai umur 17, ternyata kekuatan itu mulai renggang, saudaraku. Nah, ketika mereka memasuki 25 tahun ke atas, sampai pernikahan mereka usia ke-35, saudara sekalian, itu kerenggangan makin kelihatan, saudaraku. Ternyata makin lama makin renggang, saudaraku. Akhirnya opa dan oma tidak satu rumah lagi. Kenapa oma tidak tidur sekamar dengan opa lagi? Enggak. Kenapa, oma? Opamu itu kalau tidur, ngorok suaranya kenceng. Dan suka tidur, suka keluar air liur, sehingga bantalnya bau. Ya. Kotor sekali bantalnya. Oma tidur depan aja, opa tidur di kamar belakang. Omanya lupa loh, saudaraku. Waktu pernikahan tahun pertama, air liur opa itu manis loh. Sekarang jadi busuk, bau, saudara sekalian. Saudara melihat kehidupan. Saudara melihat kehidupan. Saudara, ketika memasuki pernikahan 25 tahun ke atas, saudaraku, yang diuji adalah cinta dan kesetiaan. Karena sang suami bisa sakit, sang istri bisa sakit, saudara sekalian. Karena usia mulai meninggi, saudara sekalian. Disitulah ketika pasangan kita mulai sakit, apakah ada kesetiaan yang diperlihatkan oleh pasangan kita, saudaraku? Kesetiaan merawat, kesetiaan menjaga, kesetiaan memperhatikan, saudaraku. Tidak semua loh, saudaraku, harus jujur kita akui. Tidak semua, saudaraku. Waktu pernikahan tahun-tahun pertama, panggil suaminya, honey, my dear, sayang. Setelah punya anak, papanya anak-anak, mamanya anak-anak. Setelah tua dan sakit, ganti nama, saudaraku. Laki-laki tua itu. Buat susah saja. Saudara melihat? Saudara, tidak mudah. Jadi, saudaraku, kesetiaan, cinta dan kesetiaan suami istri diuji bukan pada saat we have everything. Garis bawahi kalimat ini, saudaraku. Yang suami dengarin baik-baik, yang istri dengarin baik-baik. Kesetiaan pasanganmu, cinta dan kesetiaan pasanganmu bukan diuji pada saat engkau punya segala-galanya. Pada saat engkau kaya, engkau sehat, engkau cantik, engkau masih segar. That is not the right time. Justru cinta dan kesetiaan itu diuji adalah pernikahan menjelang 25 tahun ke atas pada saat you tidak seperti dulu lagi. Kesehatanmu tidak seperti dulu lagi. Kondisi badanmu tidak seperti dulu lagi. Maukah pasanganmu itu tetap setia menjaga? Itu janji nikah, saudaraku. Menjaga, merawat, mengasihi sampai maut memisahkan. Tidak semua pasangan seperti itu. Lebih banyak pasangan yang pilih, saudaraku, ya, mencari pasangan lain. Lebih banyak pasangan yang bahkan keluar kalimat sumpah serapah kepada pasangannya. Buat susah saja, buat beban saja, saudaraku. Mereka sudah lupa janji nikah mereka. Jadi saudara sekalian, 4 kelompok ini sama ya. Yang punya anak pergumulannya sama. Yang enggak punya anak pergumulannya sama. Yang ambil anak angkat pergumulannya sama. Yang DINK, yang double income no kids, kelompok terakhir, saudaraku, nanti hari tua mereka baru mereka merasakan butuhnya anak, tapi mereka sudah telat, saudaraku. Karena pada saat mereka masih muda, mereka bisa berfoya-foya, punya banyak uang, bisa kemana saja berdua, mereka happy. Pada saat mereka menjelang 25 tahun ke atas pernikahan itu, fisik menjadi menurun, kesehatan fisik. Dan keadaan sakit itu ternyata membutuhkan orang jaga, membutuhkan orang memperhatikan. Saat itu baru mereka menyadari kebutuhan pentingnya anak untuk bisa memperhatikan orang yang sudah tua. Tapi mereka sudah telat.
sudah telat 25 tahun, saudaraku. Ini yang dialami oleh biasanya oleh DINK, saudara-saudara sekalian, kelompok yang seperti ini. Saudara-saudaraku, khotbah hari ini penting buat orang-orang muda. Jaga papa mamamu pada saat hari tua mereka. Jaga. Karena waktu engkau kecil, mereka menjaga dengan baik. Waktu engkau kecil, mereka merawat dengan baik. Waktu engkau remaja, mereka menyekolahkan engkau dengan baik. Waktu engkau menikah, mereka bersaksi sambil menangis dengan hati mereka yang terharu. Dan hari ini engkau punya anak, mereka ikut bahagia melihat cucu mereka. Kelompok anak-anak muda, saudara-saudara yang sudah menikah muda, dengan pasangan muda, dengan anak-anak masih kecil-kecil, jaga orang tuamu dengan baik. Itu poin pertama. Poin kedua, saudaraku, buat saudara-saudara yang sebaya, anak-anakmu baru umur 10 tahun, umur 15 tahun, saudara-saudara sekalian, usahakan menciptakan, mengajarkan kepada anak-anak kita remaja itu untuk memahami bahwa kita orang tua. Kasih dan pengabdian orang tua buat anak-anak itu sebenarnya adalah suatu pengabdian yang tidak pernah habis. Karena pada saat mereka udah menikah pun orang tua tetap care untuk hal itu. Ajari dan kasih tahu mereka bahwa kita sebagai orang tua itu tidak akan sehat seperti ini sepanjang masa. Dan untuk saudara-saudara yang mendengar khotbah hari ini, saudara-saudara yang sudah menikah 25 tahun ke atas, perhatikan kalimat-kalimat ini. Tuhan tetap ingin supaya, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sekalipun dia sudah tua, sekalipun dia tidak mampu menghasilkan lagi, sekalipun dia tidak mampu membawa engkau jalan kemana-mana seperti dulu, sekalipun dia sudah tidak mampu untuk merawat engkau lagi, karena dia sendiri pun badannya sudah tidak sesehat dulu. Tetaplah engkau tunduk kepada suamimu, karena demikianlah di dalam Tuhan. Hai suami-suami, jangan sakiti istrimu, jangan kasar terhadap dia. Sekalipun dia sudah tua, sekalipun dia tidak mampu merawat engkau lagi, tapi dia tetap adalah istrimu. Jangan engkau berlaku kasar terhadap dia. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara yang tua mendengar khotbah hari ini, saudara yang sudah menikah 25 tahun ke atas, saudara kan rasakan hal seperti itu hidup. Kadang-kadang dalam pikiran saudara itu timbul salah mengerti kepada pasangan. Saya sudah tua, you tidak mau perhatikan lagi. Saya sudah tua, you tidak seperti dulu lagi perhatikan saya. Masing-masing sudah mencapai usia yang tua, saudara sekalian. Mestinya saling memahami, saling mengerti di usia tua. Kalau bukan saling menjaga, siapa lagi, saudara-saudara sekalian. Dan akan terus tambah tua. Tidak pernah menjadi muda. Setahun tambah setahun, usia tambah setahun, keadaan fisik itu tambah tua. Tapi sekalipun fisik tambah tua, mestinya cinta dan kesetiaan itu harus tambah kuat, saudara sekalian. Sampai maut memisahkan, saudara-saudara sekalian. Tidak mudah memang. Apalagi pasanganmu pada saat sudah tua itu sakit-sakitan. Kau sebagai suami harus jaga. Kau sebagai istri harus merawat. Manusia itu ada batas kesabarannya. Kadang-kadang tidak sabar. Kadang-kadang di tempat tidur itu ada air pipis. Tempat tidur ada kotoran. Karena sudah tua. Kadang kesabaran itu bisa habis, saudaraku. Dan kadang-kadang kita lupa bahwa itu adalah orang yang dulunya, waktu pernikahan hari pertama, kita janji di depan Tuhan untuk menjaga dia baik-baik. Saudara ingat kalimat ini. Saya pernah lihat di satu video, dua orang tua yang sudah tua sekali. Yang laki itu sudah terbaring lemah, mungkin sudah mau meninggal. Yang wanita pun sudah sangat tua. Duduk di sampingnya, pegang terus tangannya. Yang pria itu terus mengusap kepala wanita oma tua itu. Kelihatan mereka tidak mau dipisahkan oleh kematian. Kelihatan mereka tidak mau dipisahkan oleh maut, saudaraku. Cinta mereka begitu kuat, saudaraku. Kelihatan cinta mereka, ketulusan mereka, saudaraku. Mereka masih saling berpegangan tangan, saudaraku, di perbandingan itu. Karena mereka merasa maut sudah menanti mereka. Tapi cinta mereka tidak mampu dipisahkan oleh maut. Cinta mereka akan mereka bawa pulang ke rumah Bapa di sorga. Menjadi suatu as a token of memory. Bahwa dalam dunia yang mereka hidupi, mereka pernah mempunyai seorang yang mereka kasih sepanjang masa.
Saudara, demikian ke engkau, orang-orang tua yang terhormat, engkau sudah menikah 25 tahun ke atas. Di mana istrimu sekarang? Di mana suamimu? Kamu jaga baik-baik dia. Umurnya sudah 70, umurnya sudah 68, umurnya sudah 63, umurnya sudah 75, umurnya hampir 80. Kamu jaga dia baik-baik. Kamu pelihara dia baik-baik seperti dulu engkau pelihara dia. Hai istri, kau jaga suami baik dalam kelemahan dia. Jalan pun dia sudah mesti pelan-pelan, takut dia terjatuh. Hai suami, kau jaga istrimu baik-baik. Karena hari tuanya badannya tidak begitu kuat. Dia sudah melahirkan beberapa anak untuk engkau. Dan di hari tuanya fisiknya tidak sekuat dulu lagi. Kau jaga dia baik-baik. Kau perhatikan dia baik-baik. Hanya pertanyaan ini hanya engkau yang bisa jawab. Saya tidak bisa. Karena engkau yang sudah menjalani pernikahan di atas 25 tahun. Hanya engkau yang bisa mengerti. Hanya engkau yang bisa menjalani. Hanya engkau bisa memahami apakah cinta dan kesetiaan itu sampai hari ini masih teruji dalam pernikahan saudara-saudara yang sudah di atas 25 tahun. Hanya saudara yang tahu. Dengarkan firman ini. Seri terakhir menjadi suatu kekuatan buat saudara-saudara sekalian. Saya berharap ini menjadi suatu kekuatan dalam 6 seri saudaraku dalam hidup berpasangan ini. Saya akan tutup khotbah berkeluarga tentang keluarga saudaraku dengan satu ilustrasi humor saudara sekalian. Tapi mengandung makna. Suatu hari, sepasang suami istri yang sudah tua, 70-an, lagi tidur di kamar berdua, lagi santai. Opa sudah hampir merem. Rupanya Oma belum. Oma teringat nostalgia zaman dulu. Waktu dia lihat opanya mau tidur, Oma ngomong, "Opa, kenapa? Dulu waktu kita menikah tahun-tahun pertama, sebelum tidur, kamu suka pegang tangan saya." Opa langsung pegang tangan omanya. Udah pegang, 1 menit kemudian Opa sudah mau tidur, omanya ngomong dulu lagi. "Dulu sebelum tidur, kau suka cium jidat saya." Opa bangkit sebentar, cium jidat omanya, udah cium, tidur lagi. Pegang tangan, udah cium jidat, kemudian tidur. 2 menit kemudian, Opa sudah hampir fly, saudara sekalian. Omanya ngomong lagi, "Dulu sebelum tidur, kamu suka gigit-gigit leher saya." Opanya bangun, buka selimut, omanya takut. Opa marah ya, lihat opanya itu agak sigap. Opa menjawab, "Tunggu, aku ambil gigi palsu, kan mau digigit." Saudara-saudara sekalian, kadang kita tidak sadari. Untuk gigi aja sudah nggak ada, saudaraku. Iya kan? Badan ini boleh habis, tapi cinta tidak pernah hilang, saudaraku. Kesetiaan tidak pernah hilang. Akan teruji sepanjang masa. Biar kita yang mendengar firman ini, kita yang sudah tua-tua, mari kita menjalin pernikahan ini, kita arungi untuk mencapai garis finish pernikahan itu, saudaraku. Dan saudara-saudara yang masih muda dalam pernikahan itu, jalani supaya bisa sampai ke garis finish juga. Dan saudara-saudara yang sedang berpacaran, ketahuilah, orang-orang menikah di atas 25 tahun ke atas itu, mereka juga membutuhkan cinta dan kesetiaan, seperti saudara sedang berpacaran. Mari saudaraku, engkau yang mendengar firman hari ini, baik di Indonesia maupun di luar negeri, mungkin pada saat ini di kotamu itu pagi, subuh, malam, atau sore. Atau engkau sedang bawa mobil mendengar firman ini. Atau engkau sedang di kantor pakai earphone. Atau saudara sedang ada di kamar dengarin. Atau dalam keluarga besar. Ada opa oma di situ mendengar, satu keluarga mendengar firman ini. Sayangilah keluargamu selagi kesempatan masih Tuhan sediakan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan berkati setiap kami lewat firman hari ini. Ajar kami mengasihi orang tua kami, Tuhan. Di tengah pernikahan menuju 25 tahun ke atas, banyak hal yang harus digumulin. Penurunan kesehatan, penyesuaian sifat sumur hidup, dan juga problem anak cucu. Tuhan, kiranya Engkau meneguhkan iman, membawa opa oma kami kuat dalam Tuhan. Cinta mereka teruji dengan waktu yang mereka hidupi. Berkati setiap jemaat yang ada di kota manapun Tuhan.
supaya apa yang sudah mereka janjikan di depan Tuhan, mereka mampu menyelesaikan di hari-hari terakhir dalam dunia kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anak-anak muda yang sedang berpacaran, berkati anak-anak muda yang sedang mencari pasangan hidup, berkati anak-anak muda yang sedang merencanakan memasuki dunia pernikahan, dan berkati orang-orang muda, pasangan-pasangan muda, suami istri yang masih muda, anak-anaknya baru umur 2 tahun, 3 tahun. Tuhan memberkati, menganugerahkan berkat melimpah, sehingga hubungan suami istri boleh berjalan dengan baik untuk 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, 7 tahun ketiga. Anugerah Tuhan turun atas mereka. Dan pernikahan di atas 25 tahun, Tuhan menyertai. Tuhan memberikan kesehatan tubuh, dan Tuhan memberikan cinta dan kesetiaan dalam hidup setiap pasangan yang menikah di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. For